Ini Pak, tiketnya satu Pak. Cakep, makasih. Setelah merasakan segarnya yogurt Cimori, sekarang Urban akan mengajak Anda untuk mengunjungi tempat yang juga tidak kalah segarnya nih. Masih dari kawasan Puncak nih, perjalanan saya berlanjut ke sebuah lokasi yang penuh dengan pesona alam nan hijau. Nah, mau tahu nggak tempat apa yang dimaksud? Ikuti terus perjalanan saya. Selamat sore Pak. Ya, sore Pak. Wah, ini lagi ngasih makan kupu-kupu ya? Iya, lagi ini Wah, masih kupu-kupu cantik makan banget kupu-kupu. nih. Ini apa sih? Madu ya Pak? Iya, madu. Nah, kenalan dulu Pak. Dengan Pak siapa nih? Saya dengan Fedi Pak dari Ya, Urban. Bapak Asep dengan Sumantri. Pak siapa? Asep Sumantri. Nah, Pak Asep, saya mau ngobrol-ngobrol tentang ini Taman Konservasi Kupu-Kupu ya? Iya, betul. Nah, saya mau ngobrol tentang ini nih. Ya, Tapi sebelum boleh. ngobrol, saya mau nyapa dulu bentar ya. Ya. Nah, sekarang nih saya sedang berada di Curug 7 Cilember, di mana di sini adalah satu tempat nih, ini kayak kubah besar gitu ya. Dan ini adalah Taman Konservasi Kupu-Kupu. Di sini tempat pengembang biakan Pak ya? Iya. Nah Pak, saya pengen tanya tentang Ya. Taman Konservasi Kupu-Kupu ini tahun berapa didirikan dan siapa yang mendirikan tempat ini Pak? Didirikan sekitar tahun 2000-an. 2000-an? Ya, itu sama waktu itu dikelola sama KPH Bogor. Oh, KPH Ya, Bogor. Iya, betul. Sekarang dikelola sama Kesatuan Bisnis Mandiri, Jasa Lingkungan dan Produk Lain dari pusat jadi Bandung. Nah, tempat ini merupakan lokasi konservasi bagi puluhan jenis spesies kupu-kupu. Tapi, selain sebagai tempat konservasi, Taman Kupu-Kupu ini juga bertujuan untuk jadi sarana edukasi. Nah, bicara tentang spesies nih Pak, sebenarnya ada berapa sih spesies kupu-kupu yang ada di sini? Khususnya di sini sekitar 12 jenis. Ruang lingkup sedunia itu sekitar 170.000 spesies. Wow, 170 spesies ya, tapi yang ada Cuma di konservasi yang sini? ya betul. Nah, ini jenis spesiesnya apa sih Pak? Kalau saya boleh tahu, saya kan orang awam nih, saya nggak ngerti. Boleh. Pertama itu yang kita fokus ini ke ini ya, Troides Selena ini. Jenisnya Troides Selena. Cantik sekali, family. bentuknya, warnanya bagus Ya. banget nih. Ini termasuk dilindungi sama pemerintah, undang-undang, ada undang-undangnya ini. Di lokasi yang letaknya tidak jauh dari beberapa objek wisata Puncak ini, jenis spesies kupu-kupu yang terbilang langka pun ditangkarkan. Kubah penangkaran dibuat satu paket dengan aneka bunga agar serangga yang masuk ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik ini bisa hidup seperti di habitat aslinya. Nah, untuk jenis kupu-kupu yang ini Pak, jadi dia sebenarnya ada di daerah mana saja sih Pak? Ini daerah penyebarannya selain Indonesia ada Indochina dan India. Oh, berarti dia ini Pak ya, kupu-kupu yang mungkin hidup di daerah tropis gitu ya? Iya betul. Oke, ternyata ini khusus daerah tropis nih ya. Nah, untuk pengembang biakannya ini gimana sih Pak? Selain kita alami yang ada ruang lingkup itu, kita ada di ruang khusus penangkarannya ya. Ya. Dari telur, ulat, kepompong sampai Ada ya, kupu-kupunya. bentuknya semua ya? Ada. Beberapa cara untuk mengembangbiakan kupu-kupu dibuat agar jenis kupu-kupu langka mampu mempertahankan jenisnya. Lokasi pengembangbiakan tidak berdiri sendiri karena mereka didukung oleh spot-spot penyokong seperti lokasi penangkaran dan juga lokasi penetasan telur hingga menjadi kepompong. Dia makannya apa nih Pak? Kalau kupu-kupu pada umumnya makan nektar dari bunga, sari bunga itu. Oh, Ya. Tapi apakah di tempat ini ada- juga ngasih ya, makan juga? Ada, kita kasih madu. Ini tadi madu ya? Ya betul. Selain madu, air mineral juga bisa. Terus buah-buahan yang udah busuk atau bangke dari hewan juga secara dari alami itu ada. Oke. Bisa. Jadi pengembangbiakannya untuk memberi makan itu bisa dari alami, tapi juga dari tempat ini juga memberikan makan gitu ya, supaya kupu-kupu ini dipastikan gak kekurangan makan. Gitu ceritanya. Bukan hanya bunga yang ditanam di lokasi penangkaran ini. Beberapa jenis pohon pun dihadirkan dengan tujuan agar sang kupu-kupu tidak kekurangan makanan. Ini ada pohon apa saja dan
kupu-kupu apa saja nih Pak yang hinggap di masing-masing pohon itu Pak? Pertama yang tadi ini ada pakannya itu sirih hutan. Nama latinnya Aristolia tagala ini. Aristolia tagala. Iya, tagala. Tagala. Ini sirih hutan. Kalau hinggap sih di pohon apa saja hinggap. Cuma kalau bertelur itu khusus di pohon. Oke, sirih habitat hutan. berarti ya. Ya, habitatnya Nah, untuk itu. masing-masing kupu-kupu tuh habitatnya apa aja Pak? Pohon apa aja gitu? Di sini juga selain sirih hutan ada pohon beringin atau nama Pohon beringin. latinnya Ficus benjamin. Ya, itu. Terus ada palem, palmae itu. palem. Ya, dan juga ada jeruk, pohon jeruk. Oh, Iya. ada berapa jenis pohon ada di sini Pak? Sekitar 12 jenis itu yang 12 jenis ya? yang kita budidayakan. Oke, ternyata ada banyak sekali ya, pohon beringin, pohon jeruk, pohon palem. Jadi di masing-masing pohon itu juga dihinggapi oleh ini ya sebagai tempat habitat untuk Iya, masing-masing iya. kupu-kupu ya. Ya, untuk menaruh telur dan pakan ulatnya sebagai pakan ulat. Oke, banyak sekali ternyata ya. Nah, ini prosesnya nih Pak, dari ulet gitu ya. Kan saya pengen tahu nih, Iya. balik lagi ke awal nih, Iya, sebelum jadi boleh. kupu-kupu nih, dari ulet gitu ya, sampai menjadi kupu-kupu tuh dia tuh proses metamorfosisnya berapa lama ya Pak ya? 2 bulanan lebih. 2 bulan lebih Iya. ya. Jadi itulah proses alami yang makan waktu lumayan lama, tapi jadinya indah sekali nih. Nah, luar biasa nih. Numpuk ya. Hihihi. Wah, bagus sekali kupu-kupunya lihat. Untuk kupu-kupu indah seperti ini Pak ya, saya pengen tahu nih sebenarnya Iya. umur kupu-kupu itu berapa sih Pak? Antara 10 sampai 1 bulan. 10 hari sampai 1 Ya, bulan. 1 bulan. Itu sebentar kupu-kupu. Warna indah kupu-kupu ada bukan hanya untuk mewarnai alam. Tapi lebih dari itu, hewan ngengat yang jumlah keseluruhannya di Pulau Jawa dan Bali ini mencapai 600 spesies tersebut juga memberi manfaat lain pada kehidupan manusia. Seperti penyedia bahan pembuat kain, penyerbuk tanaman, dan banyak fungsi lainnya. Maka itu, tugas manusia adalah menjaga kestabilan alam agar keberadaan mereka tetap bisa terjaga. Nah ini dia nih, Taman Konservasi Kupu-Kupu yang ada di Bogor dan didirikan tempat ini untuk ini nih, melestarikan makhluk ini nih yang kecil ini yang indah sekali. Nah Pak Asep, Ya, makasih nih Pak atas Ya, waktunya. sama-sama. Saya pengen jabat tangan tapi ntar kepencet nih. Oh. Jangan deh. Ya. Saya doakan sukses terus Pak ya untuk Amin. tempat ini. Ya, oke. Terus lestarikan Pak. Dan saya punya Siap. permintaan terakhir nih Pak sebelum saya cabut dari sini. Saya mau minta dikasih lihat tempatnya Pak. Oh, Tempat oke. penangkaran kupu-kupu nih, Bisa, boleh ya? Boleh, silakan. Oke, Boleh. nah sekarang saya mulai tempat penangkarannya. Jangan kemana-mana, tetap di Urban. Oke? Pak.